Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan pertarungan sengit antara Suho melawan monster Fang sang taring Beast Monarch, kini Suho akan terus melanjutkan pertarungannya di dungeon melawan monster lain, hingga Suho pun bisa naik level dan menjadi semakin kuat. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Segera setelah Suho mengalahkan monster Fang yang merasuki Kim Yongjun dengan memotong salah satu tangannya, Suho tampak puas karena ia telah mempelajari cara baru untuk bertarung di pertempurannya kali ini. Ditambah lagi Suho juga mendapatkan hadiah runestone skill Storm Slash, di mana itu adalah skill yang membutuhkan penggunaan 50 mana, dan Suho bisa menyerang banyak musuh secara bersamaan dengan kekuatan Howling Wind yang ditanamkan pada pedang. Sebagai seorang player, mendapatkan sebuah skill adalah hadiah yang sangat Suho inginkan. Jadi Suho ingin segera mencoba skill tersebut dengan memakai pedang Beast Monarch yang merasuki Kim Yongjun sebelumnya. Sementara begitu menyadari gerak-gerik Suho yang ingin mengambil pedang terkutuk itu, eksistensi monster Fang yang bersemayam di dalamnya kemudian berkata, "Sungguh memalukan, memikirkan bahwa aku akan kalah dari darah keturunan Shadow Monarch. Tapi ini belum berakhir, karena aku masih bisa memanfaatkan kerakusan terdalam manusia itu. Dan di saat kau memegangku, saat itulah kerakusanmu akan menelanmu sepenuhnya." Namun tanpa diduga oleh monster Fang, tepat ketika Suho memegang pedang itu dan mengangkatnya. Alih-alih menelan jiwa Suho, nyatanya justru Suho lah yang melahap kekuatan monster Fang, hingga membuat pedang itu seketika berubah warna dari merah darah menjadi biru berkilau. Dan ternyata, alasan kenapa Suho tidak bisa dikendalikan oleh Fang adalah karena Suho memiliki spell spesial permanen longevity, yang secara otomatis akan menghilangkan debuff yang diterimanya. Begitu melihat notif sistem bahwa Suho telah mendapatkan item senjata Rakan Fang, lebih tepatnya itu adalah senjata yang dibuat dari taring Rakan Beast Monarch. Suho langsung saja mencoba kekuatan pedang itu menggunakan skill Storm Flash, hingga ia mampu menghasilkan banyak tebasan hanya dengan satu kali ayunan saja. Lalu Suho berkata, "Skill ini tampaknya agak bermasalah, karena hanya sekali pakai telah menyedot banyak mana. Tapi aku suka kekuatan penghancurnya." Kemudian tak lama setelah Beru menanggapinya dengan berkata, "Respon Anda terhadap Shadow Extraction terlalu rendah jika dibandingkan dengan skill ini. Padahal kekuatan Shadow adalah kemampuan yang menakjubkan, bahkan 1000 kali lebih hebat." Di lain sisi terlihat Talim yang sudah tersadar dari pingsannya, lalu ia bertanya kepada Suho apa yang telah terjadi. Namun ketika Suho baru saja menjawab ceritanya cukup panjang, tiba-tiba Talim berteriak ketakutan saat melihat Kim Yongjun dengan lengan buntung yang duduk di sampingnya. Beberapa saat kemudian, setelah Suho mengevakuasi Talim keluar gate sembari menceritakan semuanya, Suho langsung kembali memasuki dungeon itu untuk memeriksa apakah masih ada orang lain yang selamat. Sementara Talim yang melihatnya kemudian bergumam. Mengingat dia hanyalah Awakener rank E dengan satu skill Summoner, seharusnya dia bukanlah siapa-siapa, jadi bagaimana Suho bisa sekuat itu? Ya, tapi itu tidak penting, karena yang terpenting sekarang, Suho telah menyelamatkan semua orang ini. Shin kemudian memperlihatkan Suho yang kembali memulai pertempuran melawan para monster serigala yang tersisa di dalam dungeon, hingga Suho pun telah naik level seperti yang diharapkan. Namun berhubung sepanjang pertarungan tadi, pedang Fang tidak menunjukkan hasil yang begitu berarti, lantas Suho langsung bertanya kepada Fang, "Kenapa kekuatan seranganmu tiba-tiba menurun?" Bersamaan ketika Fang menjawab, "Apa aku terlihat setuju akan bekerja sama dengan darah keturunan Shadow Monarch?" Sebuah jendela sistem kemudian terbuka, menampilkan detail tentang pedang Fang tersebut. Dijelaskan Rakan Fang adalah sebuah pedang yang dibuat dari taring Rakan Beast Monarch. Dan karena jiwa Rakan tertinggal di dalam pedang itu, maka bagi siapapun yang memiliki status rendah akan diambil alih jiwanya jika memegang pedang itu. Beru yang mengetahuinya kemudian ia berkata sinis kepada Fang, "Sebuah kemampuan untuk melawan mereka yang lemah ya, betapa memalukannya dirimu." Lalu setelah Fang menjawab, "Memalukan katamu, kau pikir hunter mana di luar sana yang ingin menyerang target yang lebih kuat dari dirinya sendiri?" Lantas Beru pun langsung membungkam Fang dengan mengatakan, "Faktanya monark muda telah menang melawanmu yang jelas lebih kuat darinya." Hingga membuat Fang yang mendengarnya jadi kehabisan kata-kata untuk membalas Beru. Sesaat kemudian setelah Suho membersihkan area, Suho terus melanjutkan langkahnya memasuki bagian dungeon yang lebih dalam, di mana itu adalah tempat Fang berasal. Suho tampak menahan amarahnya saat melihat para hunter yang sudah tergeletak penuh darah dan tidak bernyawa lagi. Sementara ketika Suho mendengar Fang yang berkata tanpa rasa bersalah, "Aku hanya membunuh mereka semua yang mencoba mengganggu tempat ini. Dan itu adalah bagian dari misiku untuk menjaga Sanctuary Beast Monarch." Saat itu Suho langsung mencengkram pedang Fang dan menancapkannya ke lantai sembari berkata, "Kau diamlah sebentar." Lalu di saat yang sama, sebuah notif sistem memberitahukan kepada Suho bahwa Shadow Extraction juga bisa digunakan pada mayat manusia.
Begitu Suho mendengar penjelasan dari Beru, tidak peduli apapun mayatnya, mereka bisa menjadi pasukan Anda monark muda. Awalnya Suho memang sempat berpikir untuk membangkitkan para mayat hunter itu. Namun setelah Suho tersadar, jika membuat mereka bertarung setelah kematian, hanya akan memberi mereka hukuman yang lain. Akhirnya Suho pun mengurungkan niatnya dan langsung memindahkan semua mayat hunter itu ke troli. Suho kemudian berkata kepada Beru, "Jika benar ini adalah sanctuary seorang monark seperti yang kau bilang, bukankah ayah juga salah satu dari mereka? Tapi kenapa ada juga monark yang dia bunuh? Sebenarnya siapa mereka itu, dan apakah ini juga terhubung dengan Itarim?" Beru menjawab itu benar monark muda. Anda bisa menganggap Itarim sebagai raja musuh sekarang, dan monark adalah musuh sebelumnya. Termasuk rajaku, totalnya ada 9 monark. Ayah Anda Sung Jinwo yang hebat adalah sang raja kematian Monarch of Shadow. Rakan Beast Monarch adalah raja hewan buas. Ratu Serangga adalah Monarch of Plagues. The King of Monstrous Humanoid adalah Monarch of the Iron Body. Raja Iblis Baran adalah Monarch of White Flames. Raja para raksasa adalah Monarch of Beginning. The King of Snowfolk adalah Monarch of Frost. The King of Demonic Specters adalah Monarch Transfiguration. Dan yang terakhir adalah King of Berserk Dragon, sang Monarch of Destruction. Namun meskipun para monark ini mempunyai kekuatan di luar nalar, pada akhirnya ke-8 monark yang menyerang bumi telah dimusnahkan oleh rajaku sang Shadow Monarch. Saat mendengar Suho yang kembali bertanya, "Benarkah ayahku melakukan itu?" Fang yang masih tertancap di lantai langsung menanggapinya dengan berkata, "Itu benar, Shadow Monarch adalah musuh yang telah membunuh masterku Rakan Beast Monarch. Jika saja kekuatanku tidak hilang, mungkin aku sudah menghancurkanmu darah keturunan Shadow Monarch, lalu melemparmu untuk menjadi santapan serigala." Setelah mengetahui semua kebenaran itu, Suho tampak terdiam sejenak lalu ia mulai menanggapinya dengan tenang. "Bukan berarti aku tidak mengerti perasaanmu. Mungkin alasan ayahku melawan monark lain adalah untuk melindungi bumi, dan kau pada dasarnya juga ingin melindungi tempat ini dari tangan penjajah. Menurutku kedua sisi sama-sama ingin melindungi apa yang penting bagi mereka. Tapi ada sesuatu yang menggangguku, dan itu adalah kau yang selalu menyerangku karena aku keturunan dari Shadow Monarch. Jika melindungi tempat ini adalah tugasmu, bukankah bermusuhan dengan ayahku yang mengalahkan Beast Monarch adalah tindakan bodoh?" Fang yang mendengarnya sontak jadi dibuat kesal dan langsung bertanya kepada Suho, "Apa kau bilang?" Namun dengan tenang Suho segera menjelaskan, "Aku ingin melihat ibu dan ayahku yang tidak bisa kutemui sekarang karena serangan dari dunia luar. Jadi selama aku bisa meraih tujuanku, maka aku akan terus mengumpulkan kekuatan tidak peduli bagaimanapun caranya. Lagi pula jika Itarim memulai invasi, bukankah tempat ini juga takkan bertahan dari kekacauan? Tapi jika kau mau bekerja sama denganku, maka aku akan membantumu untuk melindungi tempat ini." Mendengar hal itu, awalnya Fang sempat ragu apakah ia benar-benar bisa bekerja sama dengan keturunan Shadow Monarch. Tapi setelah Fang melihat keseriusan dari tatapan mata Suho, alhasil Suho dan Fang sepakat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Di keesokan harinya, terlihat Talim yang sedang berada di sebuah kafe bersama 2 orang reporter yang ingin meminta Talim untuk menceritakan detail tentang musnahnya tim penyerang di dungeon kemarin. Sebagai salah satu yang selamat dari insiden itu, Talim tidak keberatan untuk menceritakan semuanya kepada mereka. Lalu di dalam benaknya Talim bergumam, "Bahkan meski hanya sebagai hunter rank E, aku yakin cara mereka memperlakukan Suho akan menjadi lebih baik asalkan dia mendapat pengakuan. Jadi kurasa, ini adalah kesempatan emas untuk membalas kebaikan Suho." Singkat cerita, setelah Talim melakukan wawancara bersama kedua reporter tadi, di malam harinya telah beredar sebuah artikel yang membicarakan tentang kejadian seorang hunter rank E yang menyelamatkan hunter lain di dalam dungeon seorang diri. Artikel itu juga memasukkan wawancara dari saksi mata yang menyaksikan kepahlawanan hunter rank E yang menyerang semua monster demi menyelamatkan orang-orang. Sementara itu di sisi Guild Black Tortoise bagian tim manajemen, seorang pria bernama Lee Young Ho ini kemudian bertanya kepada rekannya, apa yang mereka pikirkan tentang hunter rank E yang ramai dibicarakan di artikel tersebut. Hingga setelah rekannya membaca artikel itu dan mereka sangat terkejut saat mengetahui bahwa seorang hunter rank E telah bertarung melawan Magic Beast sambil mengevakuasi semua hunter yang terluka. Di sini Lee Young Ho kembali berkata kepada mereka, "Jika guild besar seperti kita merekrut orang ini, bukankah itu akan menjadi judul yang gila? Seorang hero yang naik dari rank E, bagaimanapun aku akan merekrut dia secepatnya." Dan ternyata, sosok yang dimaksud oleh Lee Young Ho itu tidak lain adalah Sung Suho, yang saat ini telah ia targetkan sebagai kandidat utama untuk bergabung ke Guild Black Tortoise. Namun meski Lee Young Ho sudah sangat percaya diri bahwa Suho pasti akan senang menerima undangan mereka, nyatanya Suho malah menolak undangan tersebut, hingga membuat Lee Young Ho jadi kaget dan bingung. Kenapa seorang hunter rank E seperti Suho menolak bergabung dengan guild besar seperti Black Tortoise? Ditambah lagi setelah Lee Young Ho mendengar dari rekannya, alasan Suho menolak adalah karena dia tidak berencana untuk bergabung dengan guild manapun. Sontak hal itu telah membuat Lee Young Ho jadi semakin bingung dan kembali berkata kepada rekannya,
Bagaimana bisa ada hunter tanpa guild? Apa dia pikir dia itu hunter S-rank? Scene kemudian berganti ke sisi Suho yang sudah pulang ke rumahnya, lalu sambil menatap handphonenya Suho berkata, "Aku mendapat banyak tawaran dari guild setelah kembali dari dungeon." Beru menanggapi, "Sudah jelas itu karena ada banyak orang yang menginginkan bakat Anda monark muda." Tapi meski begitu, tetap saja Suho tidak berencana untuk bergabung dengan mereka, apalagi setelah Suho mengetahui ternyata mereka semua hanya mencoba merekrut Suho sebagai kolektor atau pengantar barang. Suho mengatakan, "Jika aku bergabung dengan guild, tentunya itu hanya akan menghalangi perkembanganku dengan sistem leveling, jadi kupikir aku tidak perlu bergabung dengan guild." Sementara ketika Suho ingin melanjutkan percakapannya dengan Fang, sesaat sebelum Fang menanggapinya, Fang kembali teringat dengan satu syarat yang ia berikan kepada Suho agar dia mau bekerja sama. Yaitu Fang ingin Suho membawanya ke sanctuary lain milik Beast Monarch. Jadi ketika Fang ditanyai oleh Suho, bagaimana caranya untuk pergi ke sanctuary itu? Lantas Fang pun kemudian menjawab, "Jika itu adalah sanctuary Beast Monarch, maka aku bisa menemukan lokasinya sejauh apapun itu. Aku bisa merasakan gate yang mengarah pada sanctuary sudah muncul, dan mungkin itulah yang manusia sebut sebagai dungeon break. Atau dengan kata lain, sanctuary itu pasti sudah berubah menjadi dungeon tipe field, yaitu sebuah tempat yang telah menjadi kosong akibat dungeon break yang terjadi pada gate terbengkalai di mana monster tinggal." Setelah Suho mendengar penjelasan dari Fang, pada malam itu juga, Suho langsung bersiap untuk pergi ke tempat sanctuary itu berada bersama Beru dan Fang. Namun begitu mereka telah tiba di tempat tujuan yang ternyata itu adalah wilayah milik Guild Hyena, di sini Suho mendadak jadi ragu untuk melanjutkan misi mereka. Karena selain menyelinap ke wilayah milik guild lain itu adalah tindakan ilegal, Suho juga telah mendengar rumor bahwa Guild Hyena ini sengaja dibuat untuk gangster dan ada banyak bajingan di sana. Beru yang kesal mendapati situasi seperti ini, sontak ia langsung menyarankan kepada Suho daripada mendengarkan permintaan Fang Cecunguk itu, lebih baik Anda pergi menaikkan level dan kekuatan Anda monark muda. Namun alih-alih mendengarkan saran Beru, nyatanya Suho sudah membulatkan tekadnya untuk masuk ke sana. Lalu Suho langsung menggunakan kemampuannya untuk menghancurkan kamera CCTV di tempat itu. Saat mendengar Suho yang mengatakan, selalu ada cara untuk mengatasi masalah apapun, dan dengan ini maka takkan ada bukti. Menurut Beru, cara yang dilakukan oleh Suho barusan benar-benar sangat mirip dengan ayahnya. Sepanjang perjalanan mereka memasuki tempat itu, Suho kemudian bertanya, apakah dungeon tipe field biasanya memang berkabut seperti ini? Beru menjawab, tampaknya kabut ini adalah sihir dari outer space yang dapat memecah pelindung dimensional dan menciptakan celah pada dunia. Makhluk dari outer space itu mampu menggali lubang besar di dimensi kita untuk mengirim pasukan mereka ke bumi. Dan semakin banyak kekuatan sihir yang mereka miliki, maka mereka akan semakin terpengaruh oleh pergerakan dimensional. Begitu Suho memahami, akan butuh waktu yang cukup lama bagi sosok kuat untuk bisa sampai di dunia ini. Lantas Suho pun bertekad akan terus menaikkan levelnya hingga saat itu tiba. Lalu di sini terlihat ada beberapa monster hewan buas yang mulai menampakkan diri mereka untuk menyergap Suho. Saat melihat kemunculan musuh, Fang mengatakan, akhirnya tiba juga waktunya untuk menunjukkan kekuatanku. Namun ternyata Suho malah tidak berencana akan menggunakan Fang sebagai senjatanya secara langsung, karena Suho sudah memikirkan caranya sendiri untuk bertarung melawan mereka. Di sini kita pun dapat melihat Suho yang mulai melancarkan pukulannya kepada salah satu monster dan langsung menggunakan skill Ruler's Authority untuk melancarkan serangan jarak menengah dan jauh dengan mengendalikan pedang Fang. Yang kemudian Suho akhiri dengan mengaktifkan skill Storm Slash untuk menebas mereka semua sekaligus. Setelah menggunakan serangan kombinasi dan mendapatkan alat tempur melalui Shadow Extraction, Suho mengatakan ini adalah gaya bertarungku yang baru. Sementara ketika Beru memuji kehebatan Suho, Fang juga menunjukkan kekagumannya terhadap Suho dengan berkata, jadi inikah kekuatan seseorang dari garis keturunan Shadow Monarch? Yang mana jika semakin banyak musuh dan semakin lama pertarungannya, dia menjadi lebih kuat dengan mereka yang dia bunuh. Kalau begini, kami para makhluk hewan buas akan kalah dalam pertarungan melawannya. Kemudian tak lama setelah Suho mengekstrak mayat musuh menjadi prajurit bayangan, mereka kembali mengintai area sekitar, hingga mereka berhasil menemukan gerbang menuju sanctuary berada. Namun begitu Suho melihat masih ada anggota Guild Hyena yang berjaga, sontak Suho jadi bertanya-tanya, kenapa mereka masih bekerja pada jam segini? Dan jika mereka ingin mengalahkan Magic Beast, bukankah lebih baik dilakukan saat masih siang? Hingga sampailah ketika Suho melihat pintu gerbang terbuka, lalu ada mobil yang menurunkan beberapa orang dengan kondisi tangan terikat dan mata tertutup. Pada saat itulah Suho menyadari sesuatu dan langsung bertanya kepada Beru, apakah yang aku lihat saat ini adalah aksi perdagangan manusia? Beru menjawab, sepertinya begitu monark muda. Tapi karena kita sekarang sedang menyusup, sebaiknya kita jangan gegabah. Namun tanpa mempedulikan ucapan Beru barusan, tiba-tiba Suho sudah pergi ke tempat para sandera itu untuk menyelamatkan mereka. Lalu Beru yang melihatnya kemudian bergumam,
Ayahnya adalah detektif kejahatan kekerasan, kakeknya pemadam kebakaran legendaris, dan Sung Suho yang berusia 21 tahun yang tumbuh dengan melihat mereka telah memiliki kebiasaan yang sama, yaitu mereka selalu bertindak lebih dulu saat melihat ketidakadilan. Lalu pada saat itu juga, Suho telah terjun dari ketinggian dan langsung melancarkan tendangan kepada salah satu bajingan yang ada di bawahnya, dengan ekspresi penuh amarah yang terlihat sangat jelas di wajah Suho. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.